Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Rahmawati dari kelas 10 KJA nomor absen 28. Di video ini saya akan membahas tentang apa sih pengertian VOIP, kelebihan dan kekurangan VOIP, dan masih banyak lagi. Simak untuk lebih lanjut ya. Voice over Internet Protocol atau yang biasa dikenal sebagai VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan melalui sirkuit analog biasa. Yang pertama, biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Yang kedua, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Yang ketiga, penggunaan bandwidth yang lebih kecil dari penggunaan biasa. Yang pertama, kualitas suara yang tergantung dari banyaknya paket atau pengguna internet dalam satu jalur yang sama. Yang kedua, peralatan penunjang yang masih dikatakan saat ini masih relatif mahal. Yang ketiga, belumnya support secara penuh oleh pemerintah. Untuk membuat VoIP, ada banyak variasi yang biasa digunakan. Ada yang menggunakan koneksi dari komputer ke komputer dengan sound card dan headset melalui jaringan LAN dan internet yang merupakan solusi paling murah tetapi cukup merepotkan. Ada juga melalui komunikasi voice dari komputer ke pesawat telepon berbasis IP atau IP phone maupun menggunakan pesawat telepon biasa dengan tambahan perangkat VoIP Gateway VXS. Merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu TCP dan IP. Fungsi utama lapisan ini adalah pemindahan file. Perpindahan file dari sebuah sistem ke sistem lainnya yang berbeda-beda memerlukan suatu sistem pengendalian untuk mengatasi adanya ketidakkompatibelan sistem file yang berbeda-beda. Protokol ini berhubungan dengan aplikasi. Protokol yang connection oriented yang artinya menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. Konsep dasar cara kerja TCP adalah mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang data bervariasi pada suatu datagram internet. Yang merupakan salah satu protokol utama di atas IP merupakan transport protokol yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. Salah satu dari rekomendasi itu, atau yang disebut juga dengan International Telecommunication Union H323, merupakan standar yang menentukan komponen, protokol, dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia. SIP atau yang disebut juga dengan Session Intimation Protocol adalah signaling protokol pada player aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi,
dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. VoIP server adalah bagian utama dalam jaringan VoIP. Perangkat ini tidak wajib ada di jaringan VoIP, tetapi sangat dibutuhkan untuk dapat menghubungkan banyak titik komunikasi server dan dapat digunakan untuk mendefinisikan jalur dan aturan antar terminal. Konsep dasar penggunaan circuit switching yaitu sebuah jalur komunikasi akan dibuka dan dipesan selama terjadi komunikasi. Jalur komunikasi yang ada akhirnya menjadi eksklusif dimiliki oleh dua titik yang menggunakannya. Agar dapat melewati jalur packet switch dengan baik, VoIP membutuhkan proses coder dan decoder. Proses ini mengkonversi sinyal audio menjadi data digital yang dipadatkan, kemudian dikirim lewat jalur internet dan data dikembangkan lagi dan diubah menjadi sinyal analog. Selain berupa telepon utuh atau hardware, perangkat telepon juga bisa berbentuk software. Di VoIP, perangkat ini disebut softphone yang memiliki jenis beragam baik dari kemampuan dan lisensi. Gateway digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan H.323 dan jaringan non-H.323. Sebagai contoh, gateway dapat menghubungkan dan menyediakan komunikasi antara terminal H.233 dengan jaringan telepon. Skype adalah software aplikasi komunikasi suara berbasis IP melalui internet antara sesama pengguna Skype. Aplikasi ini dikembangkan oleh Microsoft yang merupakan salah satu aplikasi yang mendukung VoIP dan juga video conference. Xlite adalah sebuah aplikasi open source pendukung VoIP yang menggunakan teknologi SIP. Aplikasi ini sama secara garis besar memiliki konsep atau cara kerja yang mirip dengan Skype. Namun, Yahoo Messenger kurang digemari yang dikarenakan menurut beberapa sumber yang penulis temukan kurangnya kualitas suara yang dihasilkan dibandingkan dengan Skype. ATA adalah metode paling umum untuk menggunakan layanan VoIP, yaitu menggunakan alat yang bernama ATA yang memungkinkan kita menyambungkan telepon konvensional ke PC atau internet untuk melakukan VoIP. IP phone yaitu telepon yang sudah memiliki port RJ45 untuk langsung disambungkan ke router guna melakukan panggilan VoIP. PC to PC yaitu panggilan VoIP yang dilakukan menggunakan PC dengan perlengkapan mikrofon, speaker, dan software yang disediakan para developer komunikasi VoIP. SoftSwitch merupakan sebuah sistem telekomunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu mampu memberikan layanan triple play sekaligus, di mana layanan ini hanya mungkin dilakukan oleh sistem dengan jaringan yang maju seperti teknologi yang berbasis IP. Dengan segala potensi yang ada, terutama biaya yang relatif murah untuk percakapan jarak jauh,
VoIP sangat berpotensi dikembangkan. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.